Surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ami, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan puji Tuhan. Saudara, dari sini kita lihat, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Setiap orang pasti punya perencanaan. Misalnya sehabis sekolah dari SMA, maka dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi paknya apa? Apakah itu kedokteran, apakah itu teknik, apakah itu ekonomi, apakah itu seni, dan lain sebagainya. Ada rencana. Membuka usaha juga ada rencana. Modal itu berapa? Dan pemasarannya kemana, siapa yang menjadi sasaran dari pemasaran itu, dan sebagainya. Jangankan itu, liburan saja direncana kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini mau naikkan kelas, panjang liburnya. Kalau saya berlibur ke Bali, sangat cukup waktunya, bisa 2 minggu dan seterusnya. Tapi dengar pagi ini, firman Tuhan berkata kepada kita, ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, apa artinya? Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi lusa dan seterusnya, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita sedang aturkan, apapun yang sedang kita rancang-rancang, saudara-saudara, itu akan tidak berarti. Sebaik apapun rencana kita, sehebat apapun rancangan-rancangan kita kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana itu adalah sekedar rencana. Kalau Alkitab bilang sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak ngerti apa yang akan terjadi lusa. Kau rancangkan sekarang kau akan ke Bali 2 minggu dan seterusnya. Itu akan menjadi mubazir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya lagi, ini mengingatkan kita
untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada pikiran kita, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada keberadaan kita, bukan sekali lagi. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Amin. Sebab apapun yang menjadi rencana kita, itu akan menjadi tidak berarti kalau kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari besok. Kita rencanakan yang akan datang sekarang di pundut Gusti. Maka dikatakan tadi ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Saudara-saudara, ayo, ini kita sedang diingatkan supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang bergantung penuh kepada Tuhan itu seperti apa toh, saudaraku? Yang pertama, yuk kita lihat. Satu, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak sekedar di mulut kita mengatakan percaya, tapi hati pikiran kita belak-belok kemana-mana, saudara-saudara. Tapi sungguh-sungguh meyakini Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sebulat hati kita, yakini Dia. Bukan sekali lagi hanya di mulut kita, aku percaya kepada Yesus, Dialah sang juru selamatku, tidak cukup. Tapi benarlah yakini Tuhan, percayai Tuhan. Apapun kondisinya, kita bisa itu lihat dan terus-menerus kita dengar itu Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel dan juga si Yusuf dan juga si Ayub. Mereka itu adalah contoh-contoh orang yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apapun yang menjadi ancaman dalam hidupnya, mereka tetap percaya dan tidak berubah dari Tuhan. Kamu adalah perempuan gila, masakan aku harus meninggalkan Tuhan, kata si Ayub kepada istrinya. Percaya sungguh-sungguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yuk saudara-saudara, mari kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bukan saja perkataan kita, bukan saja logika intelektual kita yang mengatakan percaya, tapi hati terdalam kita tidak mempercayai Dia sepenuhnya. Saudara-saudara, kita adalah orang yang gagal, kita adalah orang yang percuma mengatakan percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita percayai Dia sepenuhnya dalam hidup kita. Ayo, ini contoh. Kita lihat dalam Matius 14 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, kata si Petrus, saudara-saudara, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, saudara. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya selesai, mereka sedang melakukan pelayanan, maka Yesus pun meninggalkan para murid itu. Mereka berpisah, lalu para murid mendayung perahu mereka, dan ada ombak yang keras, ada taupan yang keras, dan pada waktu itu malam-malam menjelang pagi hari, Dia pun datang. Yesus datang berjalan di atas air yang ada gelora yang luar biasa itu, saudara-saudara. Yesus berjalan di atas air. Kita lihat di sana, para murid itu ketakutan. Ada hantu. Bukan, aku ini Yesus. Lalu dengan rasa ragu-ragu para murid itu ompoyo, Yesus menunggui. Lalu kita lihat Petrus bilang, ya, kepada Yesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, nah saudara-saudara, ya, apabila Engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air itu, kata Yesus, datanglah, saudara. Saat Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, maka Petrus itu yakin, percaya sepenuhnya bahwa Dia itu adalah Tuhan, bahwa Dia itu bukan hantu, saudara-saudara. Seketika itu juga berubah pikiran Petrus dari mengatakan hantu dan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Yesus. Buktinya
berani dia melangkah dari perahu itu keluar ke dalam air, dan benar-benar Petrus bisa berjalan di atas air itu, saudara-saudara. Tapi dalam perjalanannya itu kita lihat Petrus sedikit ragu. Apakah ini Tuhan, apa hantu beneran? Mulai berubah lagi, saudara-saudara. Ya, baru dia tenggelam, masuk lagi ke dalam air itu dan sanggup berjalan di atas air. Tapi lihat, ketika dia mempercayai Tuhan sepenuhnya, bisa berjalan di atas air itu dengan tenang, sama seperti Yesus. Mereka sama-sama berdiri di atas air, saudara-saudara. Hebat loh. Maka kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempercayai Dia sepenuhnya, maka jangan pernah takut, ya, Tuhan akan menolong kita. Amin. Ini Petrus ini bisa berjalan di atas air, tapi lagi-lagi berubah pikirannya. Tenggelam. Sebelum langsung kelelep, saudara-saudara, dia lagi-lagi percaya, Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong aku. Coba ingat lagi dia Tuhan, saudara. Ya, tidak bilang hantu, tolong aku, setan, tolong aku, enggak. Dia berubah lagi pikirannya. Dia ingat bahwa itu Tuhan. Tuhan, tolong aku. Diulurkan Yesus tangannya. Diangkatlah si Petrus, ditolong dia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kepada kita sekalian ayat ini ingatkan kita supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Yakini Dia sepenuh hati, segenap hati kita. Amin. Kita lihat satu ayat lagi ini loh, mempercayai Tuhan sepenuhnya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayatnya yang dikatakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat bahwa dia akan mati sebentar lagi. Ya, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah, katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan seterusnya. Kita lihat ini, saudara-saudara. Nabi Yesaya bin Amos bilang kepada Hizkia yang sedang sakit itu, kamu sudah sakit parah, katanya si Yesaya kepada Hizkia. Kamu sebentar mati, maka sebelum kamu mati sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Apa sih kandangmu sekarang? Karena kamu udah mati, kamu udah keadaanmu kritis, tidak ada harapan. Sebentar kamu mati, saudara-saudara. Lalu Hizkia menangis. Ya, sedih rasanya bahwa tidak lama lagi aku akan mengakhiri hidup di bumi ini. Saya sebentar lagi akan selesai menangis. Tapi di dalam tangisan itu dia berbalik, dia mempercayai Tuhan dan dia katakan kepada Tuhan, ya, di ayatnya yang ketiga tadi, Tuhan, ingat kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat, tapi saya belum lagi dan seterusnya. Lalu Tuhan bilang kepada Hizkia bahwa engkau akan hidup, aku akan tambahkan umurmu 15 tahun lagi. Dia mempercayai Tuhan sepenuhnya, saudara-saudara. Ya, dia meyakini Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bagian ini. Apapun kata orang tentang kita,
Ya, penyakitmu tidak akan sembuh, mungkin begitu saudara-saudara. Ya, kamu tidak akan berhasil dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, apa kata orang itu akan gagal. Yang betul adalah apa kata Tuhan. Amin. Kau tidak akan berhasil, kau tidak akan sukses, itu katanya orang. Tapi kalau kita ukur diri kita, kita lihat diri kita, kita perbaiki hidup kita, ya itu kan katamu. Tapi ini aku, saya akan buktikan Tuhan itu hebat. Aku tidak sekedar beragama, saya tidak sekedar bertuhan, saya tidak sekedar orang Kristen, tapi saya akan tunjukkan bahwa aku serius dengan Tuhan. Aku hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Kau boleh berkata aku gagal, kau boleh berkata aku tidak akan berhasil, kau boleh berkata aku akan bangkrut dan lain sebagainya. Tapi aku serius dengan Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Amin. Tuhan akan buat jalan itu berputar balik, saudara-saudara. Dari kegagalan itu diputar balik sama Tuhan. Kamu bukan gagal tapi berhasil, saudara-saudara. Berhasil, diputar balik sama Tuhan. Lihat itu, bahwa Hizkia sudah menuju kematian, tapi diputar balik sama Tuhan karena keseriusan kesungguhannya. Dia hidup bukan sekedar hidup, tapi 15 tahun, saudara-saudara, seperempat umur manusia kalau 60, ya. Iya, seperempat umurnya ditambah, saudara-saudara, yang menjadi 15 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo mari kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apa kata orang kepada kita, ya. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah ketika kita serius kepada Dia, saudara-saudara. Ya, cuman seringkali kita, ya, saudara, tidak mau serius apa dikatakan orang itu begitu. Ya sudah, kita ngikut aja aliran itu. Padahal enggak. Kita bisa berubah, kita bisa diubahkan dan seperti itu. Tapi kita berbalik dan serius dengan Tuhan, maka ada satu keberhasilan di sana. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara percayai Dia dalam segala sesuatu. Maka sekali lagi hanya satu, bergantung kepada Tuhan. Dan bergantung kepada Tuhan itu ditandai mempercayai Tuhan sepenuhnya. Seperti pujian kita ini, hatiku Yang kedua, tidak ada ketakutan kepada apapun. Ya. Itu yang kedua. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang tidak ada ketakutan kepada apapun. Coba lihat ini. Lihat lagi. Mazmur 23 ayatnya yang ke-24. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak takut kepada apapun. Daud ini kita kenal seorang yang luar biasa. Maka dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Pernahkah kita berjalan dalam lembah kekelaman? Lalu ketakutan luar biasa. Tidak usah sampai lembah kekelaman, saudara-saudara, kita udah takut sih. Tapi lihat ini Daud ini, pengalamannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan yang besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada satu kisah, salah satu suku India.
untuk membuktikan bahwa seorang pria dewasa itu, maka dia akan dibawa ke satu hutan. Yang membawa bukan bapaknya, tapi orang yang tidak dikenal. Dia akan dibawa ke hutan, dan dia ditinggalkan di hutan itu malam-malam. Dan anak itu tidak boleh menangis, tidak boleh berteriak, diam, minum. Saudara-saudara. Lah, saya ingat itu kalau anak kita misalnya ditinggal di rumah sendirian gelap nangis toh. Ini dibawa ke hutan, saudara-saudara, dan dibawa oleh orang lain yang tidak dikenal dia. Dengan mata ditutup, dibawa ke hutan. Lalu setelah tiba di hutan, malam sudah tiba, maka ikat matanya pun dibuka dan ditinggal. Jangan berteriak, jangan menangis. Tinggalkan saudara-saudara. Hening. Yang ada adalah suara-suara binatang yang ada di hutan itu. Kalau saya bisa bayangkan suara apa di hutan itu. Ya saudara, karena saya memang pernah tinggal di seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kalau kalian bilang di hutan itu tidak kenal hutan. Ya, tidak kenal. Pergi ke Tawangmangu paling itu udah hutan, tidak ada suara-suara di sana. Ya, di sana bilang ada suara sese. Aku tidak tahu bilang apa di sini itu sese. Itu saudara. Ya, itu aja kalau udah sore hari merinding aku. Nek sore hari loh, wis mulai redup-redup. Wah, ngeri dengarkan suara-suara begitu. Ditambah lagi gesekan antara pohon dengan pohon. Karena angin sepoi-sepoi. Ada bunyi-bunyian, ada binatang lagi yang lain berbunyi-bunyi di sana. Saudara, mesti membuat si pria belajar dewasa itu akan merinding dan takut bisa nangis. Tapi tidak boleh. Ini menunjukkan kedewasaan dia. Lalu saudara-saudara, malam pun berjalan. Dia dengar suara itu. Di antara keringat dingin yang bercucuran di tubuhnya. Dan tidak bisa tertidur. Takut saudara-saudara. Tidak bisa tidur orang takut itu. Terus matanya terjaga. Tapi tidak kelihatan apapun. Gelap loh. Saudara. Tapi dia seorang diri di sana sudah ditinggal oleh si pembawa. Dan dia tidak tahu mau kemana dia balik. Karena matanya ditutup ketika berangkat ke sana. Gelap saudara-saudara. Itu salah satu suku India. Lalu 1 jam berlalu seperti 1 tahun. Ini bunyi-bunyian saudara-saudara. 2 jam berlalu, wah, serasa 10 tahun lagi. Dan seterusnya. Kapan ini pagi? Kapan ini siang? Itu saja yang ada dalam hatinya. Di tengah-tengah menggigil dan ketakutan, tidak boleh suara, tidak boleh nangis. Lalu fajar pun mulai menyingsing, terang terlihat. Dia lihat kiri kanannya, ternyata ada di sana orang tuanya, bapaknya, yang lengkap dengan senjata, lengkap dengan pedang di pinggangnya untuk menjaga anak itu. Kalau ada ular yang lewat, ular akan dipateni oleh bapaknya. Kalau ada binatang kalajengking pun akan dipateni oleh bapaknya. Ternyata bapak ada di sini. Iya nak, saya tidak membiarkanmu ada di hutan sendirian begini. Orang lain boleh membawamu ke sini, tapi aku sudah menunggumu di tempat ini. Dan saya siap untuk menjagamu. Saudara, apa yang kita lihat dari sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau. Itulah kondisi kita. Itulah keberadaan kita. Kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, ayo jadikan Tuhan itu menjadi kepercayaan. Engkau besertaku, jangan pernah engkau takut, saudara-saudara. Tidak ada ketakutan kepada apapun kalau kita bersama Tuhan. Amin. Yuk, mari untuk membuktikan kedewasaan dia harus dilepaskan di hutan itu. Dan orang tuanya, bapaknya itu di sana siaga selama anak itu di situ, menunggu apa yang datang mengganggu anaknya. Dia akan bunuh, dia akan habisi, dan
untuk mengganggu anaknya itu, saudara-saudara. Saudara, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mempercayai Dia dan tidak ada ketakutan kepada apapun, karena kita yakin di sana ada penjagamu yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Amin. Tidak pernah tertidur, sudah Dia menjaga kita di sana. Maka kekasih dalam Yesus Kristus, yuk, ya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, tidak ada ketakutan kepada apapun. Kalau kita takut, itu membuktikan ketergantungan kita kepada Tuhan masih dipertanyakan. Belum bergantung kepada Tuhan, saudara. Sekarang ayo ingat, belajar bergantung kepada Tuhan. Amin. Bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lihat lagi dalam Mazmur 144 yuk. Ayat 1 sampai 3. Dan terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku semua, dan tempat berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa Dia, Tuhan. Iya. Semua, loh, itu memperlengkapi kita loh. Dikatakan seperti yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasamu. Ya, Tuhan. Ya, apakah manusia itu seringkali engkau memperhatikannya, dan anak manusia seringkali engkau memperhitungkannya? Tuhan yang menjaga kita di sana. Dimanapun kita berada, saudara-saudara, jangan pernah takut. Di sana ada Tuhan yang kita percayai, sedang menanti dan menjaga kita semua. Amin. Di sana Dia sedang melindungi kita semua, saudara-saudara. Maka ayo bergantunglah dengan Tuhan. Satu ayat lagi dari sini. Ya, Yesaya 43 1 sampai 3. Tetapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau, ya hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kalau sudah kebenaran Tuhan kok takut sih? Ya, aku telah ditebus, dibeli, harganya lunas, dibayar, saudara-saudara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan ditenggelamkan, dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakarmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia Seba sebagai gantimu. Hebat, saudara-saudara. Maka tidak perlu takut kepada apapun. Ada Tuhan yang membentengimu, ada Tuhan yang memagarimu, ada Tuhan yang beserta dengan kita di sana, saudara-saudara. Ya, jangan pernah takut, puji Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, itulah orang yang bergantung kepada Tuhan. Pertama tadi percaya Tuhan sepenuhnya, kedua tidak ada ketakutan kepada apapun. Yang ketiga kita lihat, yuk, berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Iya, berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ayo klik Yeremia 33:1-3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan dunia. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepada, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru kepadaku, maka aku akan jawab engkau. Bukan berseru kepada manusia. Maka berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia itu, sebentar saja, sementara saja. Maka dikatakan di dalam pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Begitu, saudara-saudara. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Puji Tuhan. Yuk lagi
Lanjut yang keempat. Sadar segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat 2 Tawarin 14 ayat 11 ini. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Nah, tidak ada dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami mau melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Sadar, untuk segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Satu-satunya Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Maka kalau kita lihat Asa menghancurkan segala penyembahan berhala. Ayat 3 dan ayatnya yang kelima. Ia menjauhkan mesbah asing dan bukit pengorbanan. Ayat 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan. Ini Asa ini menghancurkan segala penyembahan berhala. Ya, dia tidak meyakini itu. Makanya sadar segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang tunduk dan menyembah kepada berhala, mempercayai berhala-berhala, tapi Asa mengajarkan, mengingatkan kepada orang-orang pada masa dia memerintah. Dia ingatkan, tidak, jangan mempercayai itu. Dia hancurkan semua, saudara-saudara. Bahkan ada 1 juta orang yang datang untuk merebut Asa. Tidak bisa. Yuk, ayat 9 dikatakan gini, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Neresa. Nah, coba saudara-saudara, 1 juta orang loh. Asa tidak gentar sedikit pun, karena dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, bahwa dikatakan sadar segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dia yakin dengan Tuhan. Maka segala berhala-berhala itu dirontokkan oleh Asa. Ayat 3 dan ayatnya yang kelima itu dihancurkan oleh Asa. Ia memerintah. Ayat 3, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Ayat 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan berani loh Asa untuk hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan. Kita ini loh yang tidak berani. Apa kata jarene wong tuwa dek ben, itu yang kita ikuti sekarang mengalir, saudara-saudara. 40 dino, 100 dino, 1000 dino, dilakokno. Ya, padahal orang tua kita itu karena tidak mengerti agama pada waktu itu, sehingga mereka melakukan yang begitu. Sekarang udah datang agama, udah mengerti firman, saudara-saudara, dicek lakoni begitu, saudara-saudara. Waduh, itu keliru. Zaman nenek moyang kita tidak mengerti ini loh, belum mengerti kebenaran. Sekarang kita ngerti kebenaran, sudah diingatkan firman, icek dilakoni. Asa enggak, justru dirontokin sama Asa. Dulu memang pada zaman Asa, begitulah orang-orang tua mereka deben. Harus menyembah kepada berhala-berhala, itu harus tunduk kepada itu. Mereka hormat kepada itu. Tapi di masa Asa enggak, hancur no. Nah itu ayat 3 ayatnya yang kelima ini. Ya, ia menjauhkan mesbah asing, bukit pengorbanan, memecahkan tubuh-tubuh berhala. Coba dipecahkan tubuh-tubuh berhala itu. Dan menghancurkan, bukan cuma dipecahkan, dihancurkan tiang-tiang berhala. 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, pedupaan dan segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Bukan malah gonjang-ganjing, aman malahan, saudara-saudara. Tapi kita pelihara itu, saudara. Kita gon itu, saudara-saudara. Ayo, Asa menghancurkan. Dia sadar segala sesuatu berasal dari Tuhan, bukan dari berhala, bukan dari patung-patung ini, bukan. Ya. Wes percaya Tuhan sepenuhnya, amin. 2 Samuel 21:3. Daud mengatakan perkataannya ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul, ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota benteng, tempat pelarian, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku.
dari kekerasan. Daud mempercayai Tuhan, sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka dia akan berlindung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan raja-raja, bukan kepada kekuatan penguasa, tidak sama sekali, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bergantung kepada Tuhan, percayai Tuhan sepenuhnya, tidak ada ketakutan kepada apapun, berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sadar segala sesuatu itu adalah berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita.